Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan besar yang pernah berjaya di tanah Sunda pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Menyimpan banyak kisah yang terlupakan. Di antara kejayaannya, tersembunyi cerita-cerita misteri yang jarang terungkap, seakan menjadi legenda yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Inilah kisah tentang jejak terpendam kerajaan Pajajaran. Di halaman istana, tampak para abdi dan prajurit berlalu lalang. Raja Prabu Siliwangi berdiri gagah dengan Ratu Nimas Subanglarang di sampingnya. Mereka berdiskusi tentang keamanan kerajaan. Prabu Siliwangi tersenyum kepada Nimas Subanglarang. "Ni Subanglarang, kerajaan ini berdiri teguh, tak hanya karena kekuatan prajurit kita, tapi juga karena keberanianmu yang menjadi inspirasi bagi banyak orang." Nimas Subanglarang tersenyum lembut, "Kang Mas Prabu, amanah besar ini kita emban bersama. Bagi rakyat, kekuatan kerajaan adalah keadilan dan kesejahteraan. Dan dengan restu yang maha kuasa, kita akan menjaga Pajajaran agar tetap kokoh." Di aula istana, seorang utusan dari Majapahit tiba membawa pesan perdamaian. Prabu Siliwangi menerima utusan dengan penuh kehormatan. "Paduka Prabu Siliwangi, saya datang membawa titah dari Majapahit. Mereka menghargai kekuatan Pajajaran dan ingin melanjutkan hubungan baik dengan kerajaan ini." Prabu Siliwangi mendengarkan dengan tenang. "Majapahit adalah saudara kita. Jika mereka menghendaki persahabatan, Pajajaran akan selalu menyambut." Utusan tersenyum puas, menandakan persetujuan. Suasana aula istana menjadi saksi hubungan diplomatik yang jarang diketahui banyak orang. Raja dan para menteri berkumpul di ruang pertemuan. Salah seorang menteri mengajukan laporan tentang pembangunan di sekitar hutan. "Paduka, rakyat memohon izin untuk memperluas ladang mereka. Mereka ingin membuka sebagian hutan di sebelah timur kerajaan." Prabu Siliwangi merenung sejenak, lalu memandang serius ke arah menterinya. "Hutan itu adalah bagian dari alam yang kita jaga. Jika kita merusaknya, keseimbangan akan terganggu. Pastikan setiap pembukaan lahan tetap melindungi hutan dan air sungai." Nimas Subanglarang menyambung, "Ingatlah, kita bukan hanya penjaga kerajaan, tapi juga penjaga alam. Jika kita serakah, kerusakan itu akan berbalik pada kita semua." Para menteri mengangguk, paham bahwa menjaga alam adalah bagian dari ajaran Sunda wiwitan yang dianut keluarga kerajaan. Di ruangan pribadi raja, tampak kujang, senjata khas Sunda, tergantung di dinding. Prabu Siliwangi memegang kujang tersebut dengan penuh hormat. Prabu Siliwangi berbicara kepada Nimas Subanglarang, "Kujang ini bukan sekadar senjata. Ini adalah simbol keberanian dan kekuatan yang diwariskan leluhur." Nimas Subanglarang, "Kujang adalah perlambang pelindung rakyat. Jika kita menjaganya, semangat leluhur akan selalu bersama kita." Suasana menjadi tenang, kujang berkilau, seakan mengandung energi spiritual yang menjaga kerajaan. Adegan berpindah ke sebuah gua tua di Gunung Salak, tempat Prabu Siliwangi menuliskan prasasti batu tulis. Nimas Subanglarang berdiri di sampingnya. "Prabu Siliwangi, di prasasti ini akan kutulis sejarah kita ini, agar kelak saat aku dan kau tak lagi ada, keturunan kita tetap mengenang jejak Pajajaran." Nimas Subanglarang menyentuh prasasti dengan lembut. "Tulislah pesanmu, Prabu, karena di sini akan abadi segala kebijakanmu untuk menjaga tanah ini." Prasasti tersebut memancarkan aura mistis dengan simbol-simbol yang penuh makna dan sulit diartikan sepenuhnya, sebagai pesan tersembunyi bagi generasi mendatang. Kisah Perang Bubat. Adegan menunjukkan rombongan Pajajaran yang datang ke Majapahit untuk pernikahan Dyah Pitaloka dan Hayam Wuruk, namun berujung pada pertikaian yang memecah hubungan antara Pajajaran dan Majapahit. Raja Majapahit Hayam Wuruk, Prabu Siliwangi, "Tapa kalian membawa Dyah Pitaloka sebagai tanda takluk?" Prabu Siliwangi dengan marah, "Majapahit telah menghina kami. Kami tidak akan menyerahkan putri kami sebagai tanda takluk." Pertempuran pecah, diiringi raungan perang. Dyah Pitaloka memutuskan untuk mati demi kehormatan keluarganya, mengukir kisah tragis Perang Bubat dalam sejarah. Adegan memperlihatkan serangan Kesultanan Banten ke Pajajaran. Nimas Subanglarang
bersama Prabu Siliwangi, melakukan ritual terakhir di depan prajuritnya. Prabu Siliwangi, Pajajaran tidak akan jatuh ke tangan musuh, kita akan menghilang dari dunia ini, menjaga rakyat dari alam gaib. Ini Mas Subang Larang, menutup mata, berdoa, semoga roh kita selalu melindungi tanah ini. Pajajaran akan tetap hidup dalam hati rakyat Sunda. Para prajurit, bersama Prabu Siliwangi dan Nimas Subang Larang, perlahan-lahan menghilang dalam kabut teba, meninggalkan kerajaan di dunia gaib. Legenda ini terus hidup hingga kini, diyakini oleh masyarakat Sunda. Adegan, peninggalan kota Pakuan. Tampak reruntuhan kota Pakuan di sekitar Bogor. Seorang peneliti menemukan batu-batu kuno dengan pahatan yang menunjukkan kejayaan Pajajaran di masa lalu. Peneliti, lihatlah, ini bukan hanya batu biasa. Di setiap ukiran di sini menceritakan sejarah yang sudah terkubur. Hingga kini, sisa-sisa kejayaan Pajajaran masih tertinggal. Meski kerajaan ini telah lenyap, warisannya tetap hidup di hati masyarakat Sunda dan tanah yang mereka pijak. Pajajaran bukan hanya legenda, melainkan sejarah yang menyimpan pesan kebijaksanaan. Itu cuma sedikit cerita singkat tentang kerajaan Pajajaran. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Di setiap dukungan dari kalian, sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.